Janji Allah pada Palestina yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bumi Palestina merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga, apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah itu. Lalu, apakah Palestina disebut dalam Al-Quran, dan apakah ada janji Allah pada Palestina disebut dalam Al-Quran? Allah berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Sungguh, hal tersebut telah terjadi. Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel, telah berada pada tingkat kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka, bahwa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa, yang dapat mengalahkan mereka. Allah berfirman, maka, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama, dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami, yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu, mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan, yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra, ayat 5. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah kalian panik, karena Allah pasti akan mendatangkan orang-orang yang akan menolong kalian di kemudian hari. Sehingga, melalui mereka, kehidupan kalian akan kembali merasakan kedamaian. Tapi, Allah telah menjanjikan juga kepada Bani Israel, bahwa mereka akan mengalami kemenangan kembali. Allah berfirman, kemudian, kami berikan kepadamu giliran, untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan, dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surat Al-Isra, ayat 6. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya, pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya, apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra, ayat 7. Itulah kebenaran dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Untuk itu janganlah kalian ragu akan kebenaran firman Allah. Karena, segala apa yang telah, dan yang akan terjadi, telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kalaupun, Bani Israel itu kembali melakukan kejahatan, Allah pasti akan tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka jahanam, yang merupakan penjara bagi orang-orang kafir. Allah berfirman, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-Isra, ayat 8. Janji Allah pada Palestina dalam Al-Quran. Palestina, yakni Al-Quds, atau Baitul Maqdis di dalam agama Islam, adalah kiblat pertama muslimin, tanah suci, dan salah satu dari syiar-syiar Allah, yang harus diagungkan dan disucikan. Hal ini, menjadi tugas keagamaan bagi setiap muslim, dan janji Allah adalah pahala, bagi yang melaksanakannya. Palestina yang bangsanya ditindas oleh Israel, yang sampai kini membutuhkan pengakuan dunia, sebagai yang berdaulat di wilayah jajahannya, di dalam kemanusiaan, juga menjadi tugas kemanusiaan bagi setiap manusia, bahwa yang ditindas harus dibela, dan yang menindas harus dilawan. Hal ini pun, adalah bagian dari ajaran agama, bahwa penindasan adalah kezoliman dan pelakunya dikutuk oleh agama. Demikian merupakan janji Allah, dalam arti ancamannya, bahwa Dia akan membalas orang-orang yang zolim. Namun, hal itu janganlah membuat kalian merasa, bahwa Allah itu tidak adil. Karena sesungguhnya, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan sesuatu bagi mereka. Allah akan membangkitkan semangat kita, untuk kembali berjihad, sehingga, Masjid Al-Aqsa dapat kembali ke tangan umat Islam.